Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat praktikum OSK, saya akan menjelaskan tentang prosedur dan makro. Di sini, prosedur dan makro itu seperti function kalau dalam bahasa pemrograman lain. Prosedur atau subrutin merupakan suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur, suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah, dan proses pencarian kesalahannya pun akan lebih mudah. Berikut bentuk umumnya. Nama prosedur, proc, kemudian di sini ada near atau far. Nah, near ini subrutin yang bersifat dekat. Dia hanya akan dipanggil paling jauh satu segmen atau 64 kilobyte. Sedangkan yang far dapat dioperasikan antar segmen karena dapat dilakukan lebih jauh dari satu segmen. Lalu programnya ditulis di sini, letak program ditulis. Kemudian read ini digunakan untuk mengembalikan kontrol program atau penunjuk program ke program pemanggil. Setelah itu, nama prosedur dan NP untuk mengakhiri prosedur. Nah, untuk memanggil subrutin juga kita menggunakan perintah call. Call kemudian nama prosedurnya. Kemudian makro. Makro lebih mudah dibuat daripada prosedur. Bentuk umum makronya sebagai berikut. Nama makro, kemudian makro. Nah, di sini makro ini bisa menggunakan parameter. Kemudian statement programnya untuk tulis program. Dan untuk mengakhiri makro hanya perlu perintah nm. Kemudian di sini ada perbedaan antara prosedur dan makro. Pertama, prosedur itu tidak memperpanjang program karena hanya muncul sekali saja pada program. Nah, sedangkan makro akan muncul pada program setiap terjadi pemanggilan, sehingga makro akan memperpanjang program. Kemudian, memanggil prosedur itu menggunakan perintah call dan diakhiri dengan read. Sedangkan makro bisa langsung dipanggil namanya dan tidak perlu diakhiri menggunakan read. Kemudian prosedur akan memperlambat program, karena setiap pemanggilan terhadap prosedur, komputer harus melakukan lompatan. Sedangkan makro tidak memperlambat program karena tidak perlu melakukan lompatan. Dan pada prosedur tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Bila ingin menggunakan parameter, bisa melalui stack atau register. Nah, sedangkan makro, dia bisa menggunakan parameter dan merupakan suatu ciri bahasa tingkat tinggi. Nah, di sini saya sudah buat kode sederhana ya. Ada prosedur dan makro. Seperti biasa, di sini model small, lalu kode dan harga 100 sini sama ya. Kemudian buat label dengan nama proses. Kemudian call atau memanggil nama prosedurnya. Itu di sini ketik underscore car. Kemudian int20h. Nah, di sini kita mau membuat program ketik karakter dari A sampai Z. Nah, jadi di sini kita bentuk umumnya nama prosedur yaitu ketik underscore car, kemudian proc, kemudian kita pakai yang niraja. Kemudian move AH 2H untuk memulai. Nah, sini kita mau cetak abjad. Saya mulai dari A, kita pakai yang ini aja. Kemudian move CX. Nah, ini untuk looping. Abjad itu kan ada 26. Jadi kita bisa cetak dari A sampai Z itu 26. Nah, kemudian buat label dengan nama ulang. Nah, kemudian nt21h. Nah, kemudian gimana caranya biar kita buat increment. Jadi dari A itu bisa ke B, ke C, ke D, jadi increment 1. Nah, di sini caranya add, kemudian DL 1. Nah, jadi setiap label ulang ini dipanggil nih di loop, nah maka dia akan menambahkan 1 ke register DL. Register DL itu tadi ya di sini tempat kita naruh A. Nah, kemudian karena ini prosedur, jadi kita pakai read.
Nah, baru kita akhiri dengan nama prosedur, sini ketik underscore car, kemudian np. Nah, baru kita end proses. Nah, sedangkan untuk makro ini sama ya. Tapi kita di sini bisa panggil langsung. Jadi nggak perlu call seperti di prosedur nih. Dia nggak perlu call. Nah, kemudian di sini saya nggak pakai parameter di belakangnya. Untuk statement programnya sama. Ini sama. Nah, kemudian untuk mengakhiri makronya di sini kita hanya perlu nm aja. Sini nggak perlu red. Lalu kalau kita run, sini pertama kita mount dulu. Kemudian saya taruhnya di bin. Nah, kita coba run yang prosedur dulu. Tasem proc.asm. Kemudian kita telling proc.obj. Kemudian nah, di sini kita udah berhasil cetak dari A sampai Z. Nah, sedangkan untuk yang makro sini sama tasem code.asm telling dulu. Kemudian makro. Sini juga sama ya outputnya. Nah, untuk ACT-nya saya mau yang npm yang akhirannya genap itu menggunakan codingan yang prosedur, dan yang npm akhirnya ganjil menggunakan makro. Nah, kemudian saya ingin kalian cetak huruf pertama dari nama kalian sampai Z. Nah, contohnya misalnya akhir npm saya tuh genap. Berarti saya menggunakan prosedur, lalu huruf pertama nama saya itu I. Nah, berarti di sini saya ganti I. Nah, kemudian dari I sampai Z itu ada berapa dia? Nah, di sini I itu 26 dikurang I. I huruf ke-9. Berarti ada 18 ya, kalau misalnya dari I sampai Z. Kita save, kemudian coba run di sini. Step .obj. Nah, di sini saya akan mencetak dari I sampai Z. Sekian, itu saja materi dari pertemuan keempat praktikum OSK. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.